warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Kurnia. Saya mahasiswa BPG Dajjal tahun 2002 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bali. Hari ini saya akan melakukan PPL di SMK 2 Bali. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bapak sangat senang sekali kalau semuanya pada sehat-sehat ya. Kenapa? Karena ini penting. Dalam belajar itu kita harus punya jiwa sehat. Jangan sampai nanti pas belajar kita terganggu ya. Kira nih ya, kalian siap nggak belajar hari ini? Siap. Kalau siap, coba silakan berdiri semuanya. Rapihan ya, rapihan baju, pakaian atau kebersihan di kolom meja. Kita ada apa enggak? Kalau misalkan kalian sudah siap, bilang siap. Kalau sudah bersih, bilang bersih. Itu ya. Silakan. Takut ada baju yang belum dimasukkan, kebahasnya lagi ya. Silakan. Silakan. Biasa aja. Siap? Siap. Kalau sudah siap, silakan untuk kembali. Ya. Kita mulai belajar. Nah, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk berdoa semua. Persiapan sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Apa manfaatnya berdoa supaya kita nanti dilancarkan dari awal sampai akhir dalam belajar? Karena ada sekali kalau kita berdoa itu banyak sekali hambatan-hambatan. Itulah kita berdoa supaya kita dilancarkan apapun masalah kesulitan kita nanti di dalam proses pembelajaran ini. Nah, karena kita belajar PKN, tentu kita harus menghormati yang namanya negara kita, ya kan? Ya. Kita. Dengan cara apa kira-kira? Ya, salah satunya mungkin kita harus menghargai lagu-lagu nasional. Untuk itu lebih baik kita mendengarkan lagu nasional sebelum belajar. Mungkin lagu apa? Oke, lagu Pancasila ya. Silakan berdiri semua dulu. Ya. Nah, sebelum kita mulai materi, Bapak akan absen dulu. Kira-kira di sini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah ya. Tapi jangan lupa kalian walaupun semuanya masuk harus presensi absen di LMS secara online di rekening sekolah. Ya, di situ nanti kalian akan perlihat siapa yang sudah absen. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, mungkin kalian ingat materi yang lalu itu apa?
Masih HAM ya. Jadi materinya masih terkait hak asasi manusia. Kemarin kita materinya itu tentang bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, kalau sekarang mungkin lebih bagaimana wujud kita peduli terhadap hak asasi manusia. Nah di sini Bapak akan sambil menyampaikan tujuan belajar. Kira-kira tujuan itu untuk apa kalian di sini? Untuk apa belajar 2 jam itu? Nah, Bapak akan sampaikan dulu ya. Ada tujuan pelajaran yang harus kalian lakukan. Ya. Ini ya, yang pertama kalian harus mampu menganalisis upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Itu dalam segi pengetahuan. Yang kedua, harus mampu mengevaluasi upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Jadi di sini itu kalian harus kritis ya, harus bisa kalau itu emang salah pemerintah atau bahkan ada hal yang kurang baik, kebijakannya itu boleh disampaikan. Yang ketiga, mampu mengkritik upaya penyelesaian kasus pelanggaran. Nah di sini harus punya daya kritis. Ya. Itu dalam segi pengetahuan. Sekarang dalam segi keterampilan, kalian harus mampu membuat proyek HAM. Nah di materi ini ya, itu kalian membuat poster digital, poster yang terkait bagaimana tentang wujud kepedulian terhadap kasus pelanggaran HAM. Itu kan yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, mampu mempresentasikan hasil laporan dan hasil proyeknya ya. Jadi nanti setelah selesai kita langsung ke depan itu disampaikan bagaimana hasilnya di proyek masing-masing kelompok. Ya, paham ya. Nah, sebelum ke materi pokok, alangkah baiknya Bapak akan menampilkan sebuah kasus HAM. Di sini ada 2 kasus pelanggaran HAM. Silakan kalian simak videonya. Munir Said Ali, lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1995. Ia adalah seorang aktivis HAM Indonesia. Jabatan terakhir adalah Direktur Eksklusif Lembaga Pemantauan Hak Asasi Manusia Indonesia. Beberapa kasus yang pernah ia tangani yaitu kasus Karangturi yang dituduh sebagai pemberontak melawan pemerintah Indonesia untuk memerdekakan Timur Timur, kasus Nasilah tahun 1994, penasihat hukum korban dan keluarga korban pembantaian dalam tragedi Tanjung Priok 1984 hingga 1994, penasihat hukum korban dan keluarga korban penembakan mahasiswa Semanggi II 1999, penasihat hukum dan koordinator advokasi kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Aceh. Pada tahun 2004, Munir juga bergabung dengan tim advokasi SMPR 56 yang diusir oleh pemuda dan masih banyak. Munir adalah pemberani dan tangguh dalam meneriakan kebenaran. Ia adalah seorang pengabdi yang teladan, jujur dan persisten. Berkat pengabdiannya itulah ia mendapatkan pengakuan berupa penghargaan dari dalam dan luar negeri. Singkat cerita, sebelum Munir meninggal pada tahun 2004, Munir berencana pergi ke Amsterdam untuk melanjutkan pendidikannya di sana dan berangkat dari Jakarta menggunakan pesawat penumpang GA974 dan transit ke Singapura. 3 jam setelah pesawat GA974 lepas landas dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot Pastor Madonna bahwa seorang penumpang yang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40 dia menderita sakit. Munir bolak-balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitori kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah yang berprofesi dokter yang juga berusaha menolongnya. Pada saat itu, penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam. Namun 2 jam sebelum mendarat, September 2004, pukul 8.10 waktu Amsterdam di bandara Schiphol Amsterdam, saat diperiksa Munir telah meninggal dunia. Pada tanggal 12 November 2004, dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda, Institut Forensik Belanda, menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia sebelum diketahui siapa yang telah meracuni Munir, meskipun ada yang menduga bahwa oknum-oknum tertentu memang ingin menyingkirkan, dan sampai saat ini kasusnya belum juga terpecahkan. Marsina lahir di Gelundung 10 April 1969. Ia adalah seorang aktivis dan buruh pabrik zaman pemerintahan Orde Baru. Bekerja di salah satu perusahaan di Wonosobo, Jawa Timur.
Awalnya, pada tahun 1993, Gubernur PRI Kasasi, Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1992 yang berisi imbauan kepada pengusaha agar kenaikan kesejahteraan karyawan untuk membeli PBB sebesar 20% gaji pokok. Imbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan. Namun di sisi lain, pengusaha berarti tambahan beban pengelolaan perusahaan. Pada pertengahan April 1993, karyawan perusahaan itu membahas surat edaran tersebut dengan resah. Akhirnya, karyawan perusahaan tersebut memutuskan untuk menyitas tanggal 3 dan 4 Mei 1993 menuntut kenaikan upah dari 1.700 menjadi 2.250 rupiah. Pada tanggal 4 Mei 1993, para buruh mengutuk mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari 1.700 per hari menjadi 2.250 per hari. Tunjangan tetap 550 per hari mereka perjuangkan dan diterima termasuk oleh buruh yang absen. Siang hari pada tanggal 5 Mei, tanpa Marsina, 13 buruh dianggap langsung unjuk rasa yang digiring ke kantor oknum di Sudarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan menjadi karyawan masuk kerja. Marsina bahkan sempat mendatangi kantor oknum yang di Sudarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil di oknum tersebut. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam Marsina lalu mulai tanggal 6, 7, 8, Marsina tidak diketahui rekan-rekannya. Sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993. Pada tanggal 30 September 1993, telah dibentuk tim terpadu Bapak Nasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan menyidik kasus pembunuhan Marsina. 8 petinggi perusahaan ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari selaku kepala perusahaan dan satu-satunya perempuan yang ditangkap, mengalami siksa fisik maupun mental selama diinterogasi. Dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsina. Baru 18 hari kemudian akhirnya diketahui mereka sudah mengekam di tahanan Polda Jatim dengan tujuan terlibat pembunuhan Marsina. Pengacara Yudi Susanto selaku pemilik perusahaan mengungkap adanya rekayasa oknum aparat untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsina. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, agar tiket kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas mereka. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sehingga muncul tuduhan bahwa tiket kasus ini adalah rekayasa. Terima kasih ya, tadi kalian sudah menyimak 2 video ya tentang kasus Marsina dan kasus Marsina. Nah dari video tadi siapa yang mau bertanya atau menanggapi? Ya bertanya dulu siapa? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Jalannya? Apa yang mengakibatkan pelanggaran tersebut? Apa yang mengakibatkan pelanggaran tersebut? Kira-kira siapa yang bisa menanggapi dari teman kalian? Pak, ingin menjawab pertanyaan saya. Peristiwa tersebut terjadi pada 7 September 2004 dan murid dibunuh di udara saat perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam. Ya bagus ya, kita kasih aplaus ya. Ini kasusnya mungkin udah pernah melihat ya, mendengar kali ini terus lama, tapi anehnya sampai sekarang belum selesai kasusnya. Siapa lagi yang mau menanggapi? Saya izin menjawab pertanyaan kedua. Marsina adalah aktivis buruh yang dibunuh dengan kejam pada masa Orde Baru pada 8 Mei 1993. Ya, bagus ya, berarti di beberapa semuanya sudah ada gambaran tentang kasus HAM. Tapi di sini nanti intinya bukan itu yang kita bahas, bukan permasalahan, tapi bagaimana wujud kalian betul-betul terhadap kasus HAM. Ya, nanti Bapak akan kasih materi ya, materi. Tadi kan ada yang bertanya kepada menanggapi, berarti di situ kita bisa menyimpulkan kalau ada hal-hal yang penting di sini. Hal-hal penting, kenapa mungkin pemerintah kok tidak bisa menyelesaikan kasus itu, aparat hukum ya. Kok heran, mungkin ada pertanyaan seperti itu, ya. Kan ada mungkin bukan hanya mundur dan masih banyak kasus lain
yang sampai sekarang belum selesai, belum siapa dalamnya. Nah, nanti di sini Bapak akan sedikit materi ya, materi tentang upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Ya, yang pertama itu membentuk Komnas HAM. Ayo, siapa kira-kira yang tahu apa itu Komnas HAM? Dijawab. Silakan. Fungsi Komnas HAM itu melakukan penyuluhan hak asasi manusia. Ya, bagus ya. Ini bukan hanya lembaga menilai itu melanggar hak tidak, tapi kasih penyuluhan, bimbingan ya, terhadap boleh terhadap korban atau pelaku juga, kalau itu mungkin hamil-hamilnya ya. Kira-kira siapa lagi? Dijawab. Fungsi Komnas HAM itu melaksanakan pemantauan tentang kondisi manusia. Ya, bagus ya. Ini penyuluhan secara pemantauan, berarti apakah ada kasus misalkan seorang anak yang terlantar, ini kira-kira pelanggaran siapa? Apakah pelanggaran oleh orang tuanya atau mungkin pemerintah? Itu kan dipantau. Yang salah siapa sebenarnya ini? Itu maksudnya ya. Itu juga ada namanya instrumen. Instrumen ini adalah kalau kita undang-undang kekuatan hukum, instrumen ya, bukan satu instrumen sebuah musik bukan ya. Jadi hukum, paling hukum ya. Yang kedua terbentuk pengadilan HAM, berarti seseorang yang nakal itu harus diadili ya. Selanjutnya tentang peraturan perundang-undangan ya. Ini tentang Undang-Undang Nomor 5 tahun 98, juga Kepres Nomor 31, juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Ini tentang HAM. Ini banyak sekali ya, bukan hanya ini. Sekarang kalian boleh dilihat saja di depan. Ini contoh-contoh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Nanti kalian garis sendiri di handphone ya, di internet. Kira-kira ada lagi nggak yang lain? Bukan hukum ya. Nah, di sini ada upaya penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ya. Upaya penanganan pelanggaran HAM di Indonesia yang bersifat berat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan HAM. Sedangkan untuk kasus pelanggaran yang biasa itu diselesaikan melalui pengadilan umum. Ya. Upaya-upaya penanganan HAM di Indonesia akan diberikan melalui penafsir berikut: mengamati setiap keputusan yang dilakukan oleh pengadilan yang kasus. Jadi kita kalau kata hakim ada soal mengamati, walaupun itu ada banding, atau di pengadilan kabupaten ada tersangka pelanggaran HAM, itu boleh banding. Kalau sebenarnya protes, nah ya protes. Kalau saya merasa tidak bersalah atau nanti minimal dikurangi masa hukumannya, itu boleh banding ke pengadilan yang lebih tinggi, atau bahkan ke mahkamah. Ya. Yang kedua, membantu pemerintah dalam upaya penegakan HAM. Kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya? Apa maksud membantu pemerintah dalam upaya penegakan HAM? Tadi ada yang bertanya, katanya apa sih maksudnya membantu pemerintah dalam upaya penegakan HAM? Coba di sini ada yang mau komentar. Ini kasih masukan. Apa upayanya? Maksud upaya apa? Yaitu dengan cara kita peduli terhadap kasus-kasus HAM. Ya. Nanti ini intinya akan kita jadikan sebuah proyek kelompok. Itu maksudnya. Dengan cara apa? Mungkin kalian kalau untuk langsung melihat kasusnya kan itu mungkin kita itu wawancara pada korban dan sebagainya. Untuk kalian ada hati nurani bahwa negara kita harus bebas dari kasus HAM seperti itu. Ya, dengan cara apa? Mungkin dengan cara membuat sebuah poster digital atau hal lain, misalkan tentang iklan-iklan, ya, animasi. Untuk saat ini nanti kalian dibebaskan untuk membuat sebuah poster digital. Ya, nanti tugasnya Bapak akan kasih per kelompok ya.
Nah, karena kalian di sini sudah membuat kelompok ya minggu lalu, jadi sudah berbentuk kelompok. Sudah jadi dari ini tinggal kalian langsung Bapak kasih tugasnya. Bapak berinya Bapak berikan. Silakan untuk kelompok 1 ambil. Silakan dibaca baik-baik yang langkah-langkahnya, yang penting langkah-langkahnya itu baik. Langkah-langkahnya jangan sampai kalian keliru. Bapak akan sedikit jelaskan ya tentang langkah-langkah pembuatan proyek. Kita langsung ke poin 4 di situ. Itu langsung kalimat isi kalimatnya singkat. Apa? Jadi buatkan isi kalimat singkat berupa kritikan membangun, ya. Jangan menghujat. Bahkan pemerintah tidak sangat kejam seperti itu, kalimat jangan terlalu ekstrim, harus sedikit ya, sedikit membangun aja. Juga yang positif silakan dituangkan dalam poster itu, bebas apapun itu isinya. Intinya tidak mengandung hinaan, hujatan dan menyinggung syarat. Syarat itu suku agama atas antar golongan. Ya, buatlah gambar sebaik mungkin sehingga yang melihat mudah membacanya. Boleh menggunakan media apapun ya, aplikasi boleh, silakan. Aplikasi mau Photoshop, Corel, mau apa lagi, Canva ya, silakan ya. Itu mana yang terbaik. Nah, silakan kalian dimulai dengan membuat sebuah jadwal. Kita bersepakatan ya untuk tugas ini kira-kira lebih baik apa yang saja ya. Jadi nanti tugasnya itu harus selesai minggu depan. Pokoknya nanti silakan kalian sekarang itu membuat sebuah jadwal. Sepakat ya? Minggu depan jangan sampai tugasnya tidak selesai. Minimal ada sedikit pengerjaan desain. Nanti di sekolah, di kelas tinggal diselesaikan. Ya. Ada yang bertanya tentang ini? Silakan. Tentang langkah-langkah LKPD. Akan bertanya aja. Untuk nomor 9. Ya. Itu nomor 9 diisi ya. Diisi kan kita seminggu ya. Misalkan hari besok, kalau besok kita akan mencari contoh-contoh pelanggaran HAM buat kalian mencari katakanlah yang sudah dari mana. Dari contoh seperti internet, ya buat contoh saja. Yang kedua, misalkan kalian mencari aplikasi yang enak, gitu. Yang mana yang enak nih? Apakah Canva, apakah Photoshop? Yang ketiga, membuat desain. Kira-kira awal itu mungkin ada coret-coretan di kertas dulu kan? Ya, nanti boleh dituangkan di dalam aplikasi yang dilihat itu. Lalu nanti itu bawa ke sekolah. Nanti di sekolah tinggal diselesaikan. Jadi jangan sampai kalian nanti di dalam itu minimal ada sedikit gambaran atau proses pembuatan proyek itu. Ya. Jadi karena hari ini mungkin waktunya tidak akan cukup untuk membuat proyek, nanti kita lanjutkan minggu depan. Ya. Terima kasih kepada kalian semua sudah bisa memahami tugas-tugasnya. Juga sudah sepakat bahwa minggu depan harus selesai. Nanti Bapak tunggu minggu depan. Terima kasih. Kita syukur hari itu kita tidak ada apapun belajar ya. Selama 2 jam ini ya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
minggu lalu kita sudah sepakat bahwa tugas itu minimal ada desain yang sudah selesai dan dikerjakan sekarang juga sampai tuntas sampai selesai. Jadi nanti silakan kalian berkumpul diskusi untuk melanjutkan kerjaannya. Bahkan ada yang belum selesai. Silakan, Bapak kasih waktu lagi ya. Kami Bapak lihat ternyata masih ada yang belum tuntas, yang belum sampai dalam bentuk poster, makanya silakan sekarang di kelas diselesaikan sambil mendesain, sambil mengerjakan sampai finishing dan selesai. Ya. Silakan Bapak tunggu ya, mungkin kasih waktu 60 menit ya. Silakan. Ada masalah nggak? Selesai. Itu apa namanya keterangannya, kesimpulannya. Mas dari dulu belum selesai ya. Apa isi dari poster itu apa? Ya. Itunya udah diselesaikan. Udah pakai isinya udah. Itunya saya memperhatikan. Sambil diisi maksud dari perkataannya apa? Mereka nanti kan untuk depan presentasi. Ya, silakan dikonsep ya. Ini maksudnya apa? Kita secara ini apa maksud dari ini? Mereka. Udah ya, untuk waktu sudah selesai, sudah hampir 60 menit. Harapkan kalian sudah selesai semuanya. Tugas yang Bapak berikan sudah sampai selesai, sampai finish ya. Tadi sudah banyak yang bagus-bagus ya, remaja seperti kelompok. Nanti selanjutnya silakan tiap kelompok ke depan untuk presentasi. Ini disampaikan kira-kira poster apa yang akan ditampilkan dan dijelaskan. Ya, silakan. Untuk kelompok 1 ya, maju ke depan. Silakan yang lainnya perhatikan ada kelompok 1 presentasi tentang pengerjaan yang sudah diselesaikan. Itu mengenai poster terkait hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang proses pembuatan poster ini. Poster ini ada keterkaitannya tentang kasus intimidasi yang terjadi di negara kita dan tentang keterpurukannya orang-orang yang terkucilkan, terbully, terkhianati, bahkan yang tidak pernah mendapatkan keadilan seumur hidupnya. Bagus ya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Untuk kelompok 2 bertanya silakan. Ya, kalau tidak ada berarti kelompok ini sudah bagus ya, sudah menampilkan sebuah
saya dengan penjelasannya yang sangat baik ya terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Jadi terima kasih kepada kelompok satu. Silakan dilanjutkan. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Bahas mengenai ini motor yang ya silakan dibuka dijelaskan si motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjelaskan tentang poster yang ada di depan. Jadi poster ini bermaksud untuk tidak melanggar HAM sesama warga dan negara tidak boleh melanggar kepada rakyatnya gitu. Jadi tidak ada pelanggaran di antara negara dan rakyatnya. Jadi begitulah tentang poster yang ada di depan sini. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Tanya, apa maksud dari tulisan yang ada di poster tersebut? Tulisan yang ini sudah sangat jelas ya. Negara dan warga negara tidak boleh melanggar HAM. Jadi artinya negara itu tidak boleh melanggar HAM kepada rakyatnya sendiri dan warga tidak boleh melanggar HAM kepada negara. Bagus ya. Silakan ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 siap-siap ya. Ini poster yang sudah dikereskan di kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk membukanya bisa menjelaskannya apa isi maksud dari itu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan apa maksud dari poster ini. Poster yang dimaksud adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kelompok 4 bertanya silakan. Kelompok 4 bertanya. Jangan. Apa yang melatar belakangi kelompoknya membuat poster seperti itu? Ya. Apa kira-kira? Kenapa tiba-tiba memutuskan untuk membuat poster itu? Ini menjawab Pak. Ingin mencegah diskriminasi gender. Oh, jadi supaya laki-laki dan perempuan itu ya, sama gitu ya. Di dalam jabatan misalnya gitu ya. Di dalam pemerintahan, di dalam sebuah kepemimpinan misalnya itu yang harus disamakan. Walaupun masalah kodratnya ya sebagai perempuan itu berbeda. Tapi dalam jabatan apapun itu harus disamakan. Itu mungkin ya. Dan terima kasih ya. Mungkin itu mungkin poster yang dibuat oleh teman-teman ya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya ya. Selanjutnya kelompok lain ya. Empat. Nah, kelompok ini mungkin ada berbeda ya untuk posternya yang dibuat ya. Silakan dijelaskan oleh kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok menjelaskan tentang proses hak asasi manusia. Dalam hak asasi
batas apa itu hak ya. Manusia juga. Ada yang mau bertanya sah? Dulu namanya aplikasi apa untuk membuat poster ini? Ya mungkin ada yang ingin tahu kira-kira apa sih itu, pakai apa sih, kok bisa bagus seperti itu? Ya. Aplikasi yang dipakai buat proses pembuatan poster ini menggunakan aplikasi Canva. Enggak. Cukup ya, misalkan ada tanya, ada ya? Kalau tidak ada silakan tutup dan udah di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum? Bagaimana? Nah perhatikan, ini poster yang dibuatnya mungkin ya unik ya, mungkin bertanya-tanya ya apa gitu, kira-kira maksudnya ya. Silakan disampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan maksud dari pelanggaran tersebut sudah jelas bahwa tuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi wajib kita untuk menuntaskan segala kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Bagus ya. Dari poster ini ada yang bertanya silakan. Kak, izin bertanya, apa ada kesulitan di dalam pembuatan poster itu? Ya kira-kira ada, soalnya di sini mungkin sangat simpel ya, pas gimana? Jawab. Kesulitannya adalah menempatkan gambar dan judul dari poster tersebut. Itu aja. Asal pembuatannya mudah ya. Ya. Mungkin katanya mudah untuk dibuat foto seperti ini ya. Mungkin bingungnya penempatannya aja, ada gambar dengan kata-katanya. Ya. Sekali lagi, ada ya. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya. Semuanya sudah untuk presentasi. Nanti Bapak akan lihat hasil KKP-nya dilihat. Dan juga Bapak katanya menilai semuanya. Saya sangat bagus sekali ya, apalagi dari kelompok pertama sampai kelompok kelima itu sudah bagus sekali. Ya, sudah luar biasa bagi Bapak ya. Sudah ya, semuanya perhatikan. Tadi kita sudah melaksanakan presentasi ke kelompok. Hari ini kita akan diuji untuk pemahaman atau bagaimana kalian memahami tentang kasus pelanggaran HAM atau terkait soal-soal. Kita akan menggunakan aplikasi Kahoot. Ya, mungkin nanti masing-masing siapkan handphonenya, ada kuotanya tentunya ya, ada kuotanya. Nanti Bapak akan berikan pin untuk masuk, juga langsung kalian menjawabnya. Sudah siap ya? Ya. Silakan menunggu pinnya, nanti pinnya muncul langsung ditulis ya. Nama asli ya.
ada yang masih belum masuk? Masih ada? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, kita mulai saja. Ini ada 10 soal yang harus kita jawab. Nanti setiap satu soal itu siapa yang pertama yang tercepat dan benar jawabannya. Ya. Kita mulai saja. Silakan dibaca pertanyaannya, dijawab ya. Ya, satu soal sudah habis. Masih ada yang salah. Kira-kira siapa nih yang menjawab 12 orang? Ya, kita lihat. Jika untuk sementara mundur, ya. Tepuk tangan semuanya ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Baca pertanyaannya, langsung jawab. Ya, mungkin paling banyak sudah benar. Ya, kira-kira bisa ya information ya posisinya. Ya, Putri Marbella sekarang. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya, paling banyak sudah benar ya, tapi meskipun ada yang masih menjawab salah. Kita lihat posisinya. Siti Najwa unggul untuk soal keempat. Kita lanjut ke soal keempat. Ya, paling banyak jawabannya benar ya. Kita lihat. Pertanyaan nomor 9 ya, ini hampir selesai. Silakan mengejar tercepat kata. Silakan dikejar ya. Posisi 2 mengejar pertama apa? Ini juga tercepat ya. Ya, 12 orang yang sudah benar ya.
kedua Najwa kita suci. Nah, ini soal terakhir penentu. Dua, tiga. Jadi untuk evaluasi hari ini itu yang lebih unggul itu Rahayu. Nanti kedepannya kalian jangan sampai kalah ya, kita akan terus menerus seperti ini untuk soal-soal latihan atau soal ulangan ya. Baik Pak. Nah, setelah kita melewati berbagai macam tahap-tahap belajar, mungkin di sini ada yang memiliki refleksi ya. Refleksi kira-kira apa sih kesan-kesan atau hal apa yang ingin kalian sampaikan? Sama ini saya baru menyadari bahwa jika kasus HAM itu sangat penting bagi kita semua ya, sangat penting bagi kita semua. Karena apa? Karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang HAM, nanti jangan sampai ada membiarkan masalah itu terjadi. Ya itu bagus ya. Kita langsung ya. Lainnya jangan mungkin ada yang lain. Ya. Selama pembelajaran, saya menyadari bahwa HAM itu penting untuk dipertahankan dan diperjuangkan. Bagus ya. Jadi HAM itu harus dipertahankan dan diperjuangkan. Jangan sampai ada yang mengganggu, menghilangkan, bahkan ada yang merusaknya, juga. Jadi harus dipertahankan. Terutama ada hak hidup atau hak yang terasa nyaman. Masih ada? Tidak. Kalau tidak ada, apa yang buat kesimpulan? Jadi selama pembelajaran hari ini itu, saya merasa kalian sudah bisa memahami, juga ada rasa peduli terhadap perjalanan HAM di Indonesia. Dilihat dari masalah presentasi kalian, juga masalah masalah dijawab PKPD yang baru berikan, semuanya terlihat bahwa kalian sangat peduli terhadap kasus pelanggaran yang ada di Indonesia, terutama yang sampai sekarang kasusnya belum diselesaikan. Untuk itu, Bapak hari ini mengucapkan syukur ya, kita di sini bisa selesai tuntas pembelajaran. Bahkan kalau tadi ada sedikit jaringan loading, mungkin itu nggak ada masalah ya. Kita syukur dan mungkin marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah untuk akhir belajar hari ini.